Saudara, jumpa kembali bersama seputar Nabire edisi Kamis 22 Desember 2022. Sejumlah informasi dari Nabire dan beberapa wilayah di sekitarnya telah disiapkan redaksi untuk kita simak bersama. Berikut selengkapnya. Komunitas Lahir Besar Puncak dan Puncak Jaya atau Kola Bepuja menyelenggarakan musyawarah umum anggota ke-1 di Nabire. Musyawarah Umum ke-1 Komunitas Lahir Puncak dan Puncak Jaya Kola Bepuja diselenggarakan pada Sabtu kemarin 17 Desember 2022 di Aula Pertemuan RRI Nabire. Musyawarah ini dihadiri ratusan anggota Kola Bepuja yang ada di Nabire dan sekitarnya. Kola Bepuja merupakan organisasi berbentuk komunitas dan bersifat kekeluargaan yang mengumpulkan generasi muda anak-anak perintis Lahir Besar Puncak dan Puncak Jaya. Musyawarah Umum anggota ke-1 Kola Bepuja ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi pembentukan Kola Bepuja yang telah dilaksanakan pada 27 Desember tahun 2021 lalu. Musyawarah Umum anggota Kola Bepuja yang pertama ini dilaksanakan guna menentukan badan pengurus tetap Kola Bepuja serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Komunitas Lahir Besar Puncak dan Puncak Jaya memilih Nabire sebagai pusat kedudukan Kola Bepuja sesuai keberadaan Nabire sebagai ibu kota Kabupaten Paniai Lama yang saat itu membawahi distrik-distrik di wilayah pegunungan termasuk Puncak dan Puncak Jaya. Demianus Kudiai, Ketua Panitia Musyawarah Umum anggota ke-1 Kola Bepuja mengatakan, musyawarah ini dilaksanakan guna menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta memilih pengurus Kola Bepuja definitif periode 2023-2025. Baik, hari ini kami dari Komunitas Lahir Besar Puncak dan Puncak Jaya sebagai anak-anak perintis, kami sudah deklarasikan organisasi ini Kola Bepuja pada tanggal 27 November 2021. Bulan hari ini tanggal 17 Desember kami melaksanakan kegiatan musyawarah umum anggota 1, yaitu tentang pembahasan AED anggaran dasar anggaran rumah tangga dan pemilihan badan pengurus definitif periode 2023-2025. Dan Kola Bepuja ini hampir seluruh Nusantara yang orang tuanya pernah mengabdi di sana, baik pedagang, anak-anak pedagang, anak mantri, ataupun pekerjaannya yang pernah lahir besar di sana, kami tergabung dalam organisasi ini. Dan data kami sementara itu sudah ada sekitar 600-an lebih. Dan hari ini memang karena yang datang seperti ini, kepada semua teman-teman yang tergabung dalam Kola Bepuja Papua dimanapun berada, kami harap ke depan event-event atau kegiatan apa yang dilaksanakan, kami mohon kebersamaan karena Kola Bepuja merupakan satu wadah pemersatu. Sementara itu, Marcelus Gobay, deklarator terbentuknya Kola Bepuja, mengatakan organisasi Kola Bepuja dibentuk sebagai organisasi kekeluargaan antar anak-anak perintis yang lahir besar di Puncak dan Puncak Jaya. Marcelus Gobay juga mengatakan Kola Bepuja telah menyepakati untuk tidak melakukan praktik politik mengatasnamakan organisasi. Menurut Marcel, jika ada anggota Kola Bepuja akan berpolitik, maka itu adalah pribadi dan tidak mengatasnamakan Kola Bepuja. Marcelus Gobay juga mengatakan Kola Bepuja adalah organisasi yang bertujuan melanjutkan karya-karya pembangunan yang telah dirintis oleh para orang tua terdahulu di Puncak dan Puncak Jaya. Kola Bepuja adalah sebenarnya organisasi kekeluargaan yang dibentuk hanya karena ada kesamaan latar belakang sejarah dari orang tua maupun anggota sendiri yang mana lahir besar di Puncak-Puncak Jaya. Kita sudah bentuk badan pengurus sementara, dan badan pengurus sementara ini kita sudah tugaskan untuk melaksanakan musyawarah umum untuk memilih pengurus definitif dan penetapan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi pembentukan Kola Bepuja maupun pelaksanaan musyawarah hari ini tidak ada kait atau tidak ada keterkaitan dengan politik praktis menjalan pemilu maupun pilkada 2024. Dan ini murni kekeluargaan. Kalaupun ada bantuan dari misalnya Bupati Puncak Jaya, Bupati Puncak, dan Ketua MRP, itu karena kami, abang kami panggil abang kami. Mereka adalah hasil didikan dari orang tua kami, dan memang mereka merasa ini keterpanggilan.
Dan ini sebagai ucapan terima kasih sebagai adik-adik, mereka pasti bantu. Dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan unsur politik, baik pilkada maupun pemilu. Ini murni abang-abang. Baik, Dan terkait kami juga pasti di musyawarah ini bersikap bahwa kami secara organisasi tidak akan mendukung atau pro ke siapa-siapa, tapi secara keanggotaan itu kan ya, apalagi yang profesi politik seperti saya pribadi misalnya, itu kan saya kembali ke pribadi, bukan organisasi atau tidak bawa nama organisasi. Kola Bepuja menentukan pusat kedudukan itu di Nabire. alasannya. Kenapa di Nabire? Karena yang pertama, Nabire ini induk dari Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Di mana kami ini kan berasal dari 5 distrik induk yang merupakan distrik dari Kabupaten Paniai Lama. Dan kami sistem keterwakilan anggota juga perwakilan sistem distrik induk. Jadi distrik induk yang lama, 5 distrik itu yang kami masih berpatokan sampai sekarang ini. Putusan keanggotaan juga itu. Jadi kabupaten itu hanya untuk mempersingkat nama, tetapi di dalamnya itu 5 distrik. Jadi itu secara struktur dan secara hierarki kami sudah menentukan bahwa pusat kedudukan Kola Bepuja adalah di Nabire. Dalam musyawarah kali ini, dari 3 calon yang diajukan sebagai ketua definitif Kola Bepuja, Franciscus Kotouki terpilih sebagai ketua definitif periode 2023-2025. Tim liputan seputar Nabire. Saudara, 100 kelompok tani warga di Nabire, Papua Tengah menggelar musyawarah besar. Musyawarah besar para petani ini diselenggarakan pada 20 Desember 2022 di Pantai Wisata Manase, Kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua Tengah. Musyawarah besar para petani dilaksanakan oleh 100 kelompok tani dan merupakan musyawarah yang pertama kali dilakukan masyarakat petani di wilayah ini. Ratusan kelompok petani di Provinsi Papua Tengah berkumpul dalam satu wadah organisasi bernama HIPETA atau Himpunan Petani Nyata Provinsi Papua Tengah. Musyawarah besar petani nyata dihadiri pelaksana tugas PLT Asisten 1 Setda Provinsi Papua Tengah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Ausilius Yow. Selain Asisten 1 Provinsi Papua Tengah, hadir pula para kepala OPD terkait dari Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua, dan para kepala OPD terkait di Kabupaten Nabire. Dalam sambutannya pada pembukaan musyawarah, Asisten 1 Ausilius Yow mengatakan seluruh OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten di wilayah Papua Tengah wajib merespon dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Himpunan Petani Nyata di Nabire. Menurut Ausilius Yow, hal ini penting dilakukan karena bertujuan membantu para petani guna terrealisasinya program pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bidang pertanian di Nabire dan wilayah lain di Papua Tengah. Program strategis dari Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2023. Di antaranya revitalisasi ketahanan pangan. Contohnya ini. Contohnya apa yang dilakukan baik. Rupanya kelompok ini kelompok tani juga, tapi luar biasa orang-orang yang menangani kelompok-kelompok ini. Kita katakan satu pun dihasilkan lewat rekomendasi harus mampu dijabarkan oleh instansi terkait. Satu saja dihasilkan toh, pasti banyak. Entah kelompok tani nelayan, kelompok tani anggrek misalnya, kelompok tani yang lainnya. Saya senang sekali ketua himpunan tani tadi. Ini contoh-contoh nyata yang telah disampaikan, walaupun kami yang lain itu tertawa. Untuk kasih makan banyak orang yang berada, bukan hanya 8 kabupaten. Musyawarah besar para petani kemudian dilanjutkan dengan sidang penetapan pengurus tetap Himpunan Petani Nyata HIPETA. Dalam sidang tersebut, tim pengkaji dan perumus menunjuk Christopher Mara sebagai ketua definitif Himpunan Petani Nyata HIPETA Provinsi Papua Tengah.
Himpunan Petani Nyata Provinsi Papua Tengah berupaya sebagai mitra pemerintah dalam mendorong warga masyarakat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memanfaatkan potensi luasnya lahan-lahan pertanian di wilayah Nabire dan wilayah lain di Papua Tengah. Tim Liputan seputar Nabire. Jelang Natal dan Tahun Baru serta mengantisipasi isu hoaks keracunan, aparat kepolisian dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Dogiai melakukan sidak dan razia serta pemusnahan barang-barang bahan makanan yang telah kadaluarsa. Bahan makanan kadaluarsa dimusnahkan oleh tim gabungan kepolisian dan Dinas Kesehatan di Dogiai pada 16 Desember 2022. Pemusnahan ini dilaksanakan di lokasi pertigaan Jembatan Kalituga, Distrik Kamu, Dogiai. Ratusan paket berbagai jenis bahan makanan yang dimusnahkan ini diperoleh dari sidak dan razia oleh aparat gabungan kepolisian dan Dinas Kesehatan setempat pada lapak-lapak kios jualan di Pasar Monemani, Dogiai. Pemusnahan ini dilakukan guna meyakinkan warga masyarakat agar terhindar dari informasi dan berita hoaks yang marak beredar tentang kejadian keracunan akibat mengkonsumsi bahan makanan yang dibelanjakan di Dogiai. Sidak dan razia yang dilanjutkan dengan pemusnahan ini juga dilakukan guna mengantisipasi adanya bahan makanan yang telah kadaluarsa dijual oleh para pedagang di Pasar Dogiai. Kegiatan sidak, razia, dan pemusnahan bahan makanan kadaluarsa ini juga dilakukan guna menjamin keamanan masyarakat saat berbelanja menjelang Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan seputar Nabire. Kita ke Kabupaten Deiyai. Kepolisian di Deiyai memusnahkan ratusan botol minuman keras beralkohol dan bahan makanan kadaluarsa. 315 botol minuman keras beralkohol terdiri dari berbagai jenis serta ratusan paket bahan makanan kadaluarsa dimusnahkan oleh Kepolisian Resort Deiyai. Sebelumnya, miras serta bahan makanan kadaluarsa ini disita Satuan Reserse Narkotika dan Obat Terlarang Polres Deiyai dari beberapa kafe serta lapak jualan dan kios-kios di Deiyai. Pemusnahan minuman keras dilakukan dengan cara ditumpahkan ke dalam wadah lalu kemudian dibuang ke saluran air. Sementara untuk bahan makanan langsung dibakar di halaman Mapolres Deiyai. Pemusnahan ini dilaksanakan pada Senin 19 Desember 2022 kemarin pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Pemusnahan ratusan botol minuman keras serta bahan makanan kadaluarsa ini dilakukan oleh Bupati serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Deiyai, DPRD, Kepala Distrik se-Kabupaten Deiyai, para kepala suku, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan pemusnahan berlangsung aman hingga selesai. Tim Liputan seputar Nabire. Saudara, acara peringatan Hari Ibu di Nabire berjalan lancar hingga selesai. Walaupun sempat diguyur hujan, acara ini menjadi meriah dengan kehadiran biduan asal Papua, Rosalia Purba, atau akrab disapa Mace Purba. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam berita seputar Nabire hari ini, Kamis 22 Desember 2022. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Ibu dan selamat Natal bagi umat Nasrani. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Pelaksanaan peringatan Hari Ibu yang dimotori oleh Forum Komunikasi Perempuan Nusantara FKP Nabire berjalan lancar hingga selesai. Acara ini dilaksanakan di lapangan Taman Gizi Nabire pada 20 Desember 2022. Acara peringatan Hari Ibu kali ini dihadiri Wakil Bupati Nabire Ismail Jamaluddin bersama warga masyarakat, kelompok komunitas, serta ratusan perempuan di Nabire. Acara ditandai dengan pemberian hadiah pada para ibu serta penyalaan lilin secara serentak dan beramai-ramai oleh para peserta kegiatan peringatan Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu di Nabire kali ini menjadi sangat meriah dengan dihadirkannya Rosalia Purba atau akrab disapa Mace Purba, satu-satunya biduan wanita dari Papua yang membuat para juri terpukau dalam ajang X Factor Indonesia 2021 karena melantunkan Easy On Me, lagu milik Adele, penyanyi asal Inggris, dengan sempurna. Dalam acara peringatan Hari Ibu kali ini, Rosalia Purba atau Mace Purba kembali tampil di Nabire membuat para hadirin ikut berjoget ria walaupun sempat diguyur hujan. Nancy Warabai, Ketua Forum Komunikasi Perempuan Nusantara, mengatakan acara ini dilaksanakan guna memperingati keberadaan para ibu. Menurut Nancy Warabai, hal ini wajib dilakukan sebagai penghargaan atas perjuangan para ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Sebenarnya Hari Ibu itu wajib karena ini hari nasional. Patutlah kita sebagai perempuan untuk mengingat itu
tidak usah ini, tapi kita sadar bahwa ketika masuk bulan Desember pasti ada Hari Ibu di sana. Karena Kongres Perempuan pertama waktu itu dilaksanakan tanggal 22 Desember sampai 25 Desember tahun 2028. Nah, itu mereka tetapkan Hari Ibu tanggal 22. Jadi harapan kita harus ada respon dari kaum perempuan. Harus ada rasa dari setiap kaum perempuan. Setiap tanggal 28 Desember, setiap bulan Desember, nanti tanggal 22 Hari Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan bahwa karena ibu kita ada, dan sekarang kita pun jadi ibu, dan ibu ini tidak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun tetap ada ibu. Demikian. Tim Liputan seputar Nabire.